Well, hello, good morning, students. So, today we are going to learn about simple past tense. Simple past tense ini adalah kalimat yang menjelaskan tentang kejadian yang telah lampau ya, yang sudah lewat. Nah, dalam simple past tense ini kita akan menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kalian masih ingat regular dan irregular verb yang minggu lalu sudah diajarkan ya? Kita akan pakai yang verb to-nya hari ini. Oke? Nah, simple past tense itu berdasarkan kalimatnya, kita menyebutnya sebagai simple past tense ada yang verbal dan ada yang nominal. Nah, apa perbedaannya? Yang kelas 1 yang bisa ajarkan itu adalah yang verbal. Kita lihat sekarang. Verbal itu adalah kalimat simple past tense yang di dalamnya ada kata kerja. Jadi, kalimat verbal itu adalah kalimat yang di dalamnya ada kata kerja. Kata kerja itu verb. Seperti add, boil, walk, study, itu namanya verb, kata kerja. Nah, keterangan waktu untuk simple past tense pasti adalah keterangan waktu yang lampau ya. For example like yesterday, kemarin, this morning, tadi pagi, last week, minggu lalu, 2 days ago, 2 hari lalu, just now, baru saja. Dan masih banyak yang lain. Seperti kalau last itu kita bisa pasangkan menjadi last year, tahun lalu, last month, bulan lalu. Kemudian kalau ago itu dipakai yang menyatakan lebih dari satu angkanya ya. Kalau last itu yang satu saja angkanya. Kalau yang ago lebih dari satu, misalnya 3 days ago, 4 days ago, kemudian 2 months ago, 3 years ago, gitu. Oke, nah sekarang kita lihat rumusnya. Untuk kalimat positif, rumusnya subject plus verb to plus object plus complement. Complement artinya pelengkap. Pelengkap itu bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, bisa keterangan cara. Oke, for example, kita lihat contohnya. Tony edit. Nah, di sini ingat ya, harus kata kerja bentuk kedua, verb to. Kalau kalian lupa, lihat lagi catatannya bentuk-bentuk verb 2-nya. Tony added sugar to his coffee this morning. Tony added sugar to his coffee this morning. Kemudian bagaimana dengan kalimat negatifnya? Negatifnya menjadi subject. Dia menggunakan did not untuk semua subjek ya. Jadi tidak ada perbedaan. Semua subjek menggunakan did not. Kemudian kalau sudah pakai did, maka verbnya adalah verb one. Kembali ke verb one. Lalu plus object, plus complement. Menjadi, Tony did not add sugar to his coffee this morning. Tony did not add sugar to his coffee this morning. Lihat bentuk add, dia menjadi dia menjadi add, bukan edit ya. Kalau dia verb 2, dia menambahkan ed, verb satunya dia kembali ke add. Kenapa? Karena dia memakai did not. Karena sudah ada did. Nah, sekarang interrogatifnya, did plus subject plus verb 1 plus object plus complement. Did Tony add sugar to his coffee this morning? Jadi, karena sudah pakai did, maka add-nya menjadi verb 1 ya. Apakah Tony menambahkan gula ke kopinya pagi tadi atau tadi pagi? Oke. Sampai di sana paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke nominal. Nominal. Nominal adalah kalimat yang tidak ada kata kerja. Itu yang harus kalian bedakan. Kalau verbal tadi ada dia menggunakan kata kerja. Sedangkan nominal dia tidak ada kata kerja. Lalu bagaimana kalau tidak ada kata kerja? Maka setelah subjek, dia bukan verb tetapi was were. Was were ini adalah kata bantu pengganti subjek. Kata bantu pengganti subjek. Jadi subjek plus was or were, was atau were, plus adjective or noun. Jadi setelah was were, itu kadang-kadang kalimatnya dia menambahkan kata sifat atau ada yang menambahkan kata benda. Yang jelas bukan kata kerja.
plus complement. Contohnya, Tony was sick yesterday. Tony was sick yesterday. Tony sakit kemarin. Sakit itu kan bukan kata kerja, tetapi sick adalah kata sifat or adjective. Jadi, sick is adjective, bukan verb. Dan ingat bahwa setelah subjek itu harus menambahkan was or were. Tapi karena subjeknya Tony, maka was. Tony was sick yesterday. Itu ya. Jadi tidak ada kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja, maka dia menggunakan was atau were. Diikuti kalimat apa berikutnya? Oh, di sini kata sifat berarti ditulis di sini. Tergantung dari soalnya. Jadi dalam soal kamu lihat dulu, oh ada kata kerja atau tidak. Kalau tidak ada, maka dia nominal, menambahkan was atau were. Gitu ya. Nah, sekarang negatifnya. Negatifnya subject plus was or were plus not plus adjective or noun plus complement. Kalimat yang tadi kita ubah menjadi Tony was not sick yesterday. Tony was not sick yesterday. Tony tidak sakit kemarin. Kalimatnya tidak ada kata kerja kan? Tony tidak sakit kemarin. Karena sakit bukan kata kerja. Karena subjeknya Tony, maka yang dipakai adalah was. Sekarang interrogatif kalimatannya. Was or were plus subject plus adjective plus noun plus complement. Menjadi was Tony sick yesterday? Was Tony sick yesterday? Apakah Tony sakit kemarin? Nah, sekarang kita lihat ketentuannya. Tadi Miss bilang was dipakai karena apa? Karena di sini Tony subjeknya. Siapa saja yang memakai was? Subjek I memakai was, subjek he memakai was, subjek she memakai was, subjek it memakai was, dan kalau nama orangnya satu memakai was. Kalau Tony kan tadi satu ya, makanya dia was. Nah, sekarang kalau subjeknya you, dia memakai were. Subjeknya they memakai were, subjeknya we memakai were. Kalau dia lebih dari satu orang, dia memakai were. Contohnya misalnya Tony and Tino, dua orang ya, were sick yesterday. Begitu. Okay, that's enough for today. Miss harap kalian mengerti. Kalau tidak mengerti, silahkan ditanyakan. Okay, see you in the next video. Goodbye.